sama sekali selain Allah tidak bisa membuat bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Wallahu huwas samiul alim. Dan Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Buat apa kita menyembah sesuatu yang gak bisa membuat bahaya? Buat apa kita menyembah sesuatu yang gak bisa memberi manfaat, Mas Rudi? Yuk, Yesus secara tegas mengatakan, Mas Rudi, di dalam Yohanes 8 ayat ke-54, bahwa segala kemuliaan yang aku miliki semuanya datang dari Allah, dan dialah Allah kami, kata Yesus. Segala kemuliaan Yesus, dari menghidupkan orang mati, menyelamatkan penyakit orang lain, dan lain sebagainya, bukan datang dari diriku, kata Yesus, tapi datang dari Dia, Sang Allah kami. Yohanes 8 nomor 54. Apakah kurang tegas Yesus mengajarkan tauhid? Pernahkah Yesus mengatakan, pahamilah bahwa Tuhan adalah Tritunggal, sampai Dajjal keluar 2 kali? Tidak akan pernah kita temukan ayat tersebut, Mas Rudi. Nah, kemudian Mas Rudi tadi sempat mengatakan, ntar ya, saya buka dulu ayatnya. Nah, jalan kebenaran, kata Mas Rudi ya. Mas Rudi tadi mengatakan jalan kebenaran, bahwa jalan kebenaran itu merupakan salah satu ciri-ciri dari Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Kalau memang jalan kebenaran Anda tuhankan sebagai ciri-ciri Tuhan, kenapa Anda tidak menuhankan Yohanes, Mas Rudi? Karena Yohanes pun diklaim oleh Yesus, dia adalah jalan kebenaran. Yohanes juga memiliki privilege sama seperti Yesus. Buka dalam Matius 21 nomor 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, kata Yesus. Sekian, terima kasih. Silakan. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, Tat. Kita lanjutkan ya. Konsep Tritunggal, kata Ustadz, tidak ada sejak zaman perjanjian lama. Kan sudah kujelaskan ada, Tat. Siapa bilang tidak ada? Di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan. Kalimat kita itu kan jamak. Mana ada itu tunggal? Pada saat itu yang ada apa? Kejadian 1 ayat 1 Allah, Kejadian 1 ayat 2 adalah roh Allah, Kejadian 1 ayat 3 adalah firman Allah. Dan di dalam ayat lain dikatakan Allah itu adalah roh. Firman Allah adalah kebenaran. 1 Raja-Raja 7 ayatnya yang ke berapa tadi ya? 24. 1 Raja-Raja 7 ayat 24. Ya. Kemudian saya tertarik menurutmu Yohanes Matius 21 ayat 31 tadi. Yohanes adalah penunjuk jalan pada kebenaran. Betul. Dia kan hanya menunjukkan. Jalan kebenaran itu siapa? Yesus, Tat. Aku penunjuk jalan, Yesus itu jalan kebenaran. Aku penunjuk jalan, di sana itu jalan Surabaya. Ngerti, Tat? Jadi Yohanes hanya menunjukkan kepada orang, inilah jalan kebenaran Yesus ini. Kapan peristiwanya? Ketika baptis. Disitulah datang untuk menunjukkan, ya, inilah jalan kebenaran itu katanya, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, Tat. Di dalam Al-Quran, Tat, sudah saya bilang Allah tidak ada mengatakan dia satu-satunya Allah yang benar. Benar kamu katakan tadi bahwa Muhammad dikatakan menyembah, itu kan Muhammad disuruh. Tapi dia mengakui ada Allah lain selain dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak setara dalam hal apa? Kebenaran. Mana ada dikatakan dia ada satu-satunya Allah yang benar? Berarti semua Allah-Allah itu benar. Kalau Bible dibatasinya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Al-Quran tidak ada batasannya. Allah-Allah lain itu salah, enggak ada dikatakan salah. Allah yang benar tidak ada juga dikatakan benar. Sama dengan Allah yang kau sembah, dia tidak mengatakan dirinya satu-satunya yang benar. Kebenaran itu ada juga di tempat orang lain. Makanya jangan kau maki, katanya, sesembahan mereka itu selain aku, kata dia. Oke. Kemudian apa lagi tadi ya? Jalan kebenaran sudah, ini sudah, ini sudah. Oke. Sampai detik ini juga Ustaz tidak menjawab.
memang tidak ada Allah mengakui dia adalah jalan yang satu-satunya jalan yang benar. Ya. Apa bukti kebenaran Tuhanmu? Kalau Tuhan dalam Bible ada kebuktiannya, 1 Tawarik 16:26, Allah bangsa-bangsa itu berhala. Arab bangsa enggak? Bangsa. Itulah sebabnya di Al-Quran apa dikatakan, aku adalah Allah pemilik kota Mekah. Apalagi dikatakan, dia datang kepada masing-masing kaum Arab. Kaum Arab adalah di luar dari bangsa Israel. Jadi berhala Allahnya. Itulah luar biasanya Bible. Dia enggak segan-segan mengatakan itu, Tat. Berhala ya berhala. Enggak bisa dirubahnya. Jangan ada padamu Allah lain selain aku. Ada enggak kalimat seperti itu di dalam Al-Quran? Enggak ada. Memang dia mengatakan, kamu jangan menyembah yang lain kepada orang mukmin. Tetapi dia mengakui ada sesembahan lain di luar mukmin, di luar dirinya, dan dia takut untuk dimaki. Jangan kau maki, karena mereka akan memaki. Allah yang benar tidak takut akan hal apapun. Mau dimaki, mau dihina, mau diapa, enggak takut. Seperti Tuhan kami, mana ada larangan, jangan kau maki, nanti kita dimaki. Malah dibilang sama Elia menantang Tuhan-Tuhan lain. Waktu dia di 1 Raja-Raja 18, dia melawan Baal. Nah, itu baru benar ajaran, Tat. Kemudian apa buktinya lagi Tuhan kami benar? Tidak pernah Tuhan itu satu. Masa Tuhan satu, bilangan terkecil lagi itu nanti. Bilangan asli kan 0, 1 sampai 9. Satu, kalah dia dengan 2. Kalau bilangan Tuhan itu seperti bilangan. Kalah dia dengan 3, kalah dia dengan 4, kalah dia dengan 5. Apa yang mau kita banggakan lagi Tuhan yang kalah, Tat? Tadi juga dirimu tidak menjawab. Antara firman Allah dengan zat Allah, kalian menyembah siapa? Kalian selama ini menyembah Allah. Allah itu nama, kalian musyrik. Sama dengan kalau ada tulisan Allah, lafaz Allah, mengapa ini sangat diagungkan? Kenapa tidak? Habis, Tat. Silakan, Tat. Wah, terima kasih, kali ini aku menang. Gak bisa kita kali-kali 2, kawan, karena gak tercapai target kita. Jadi kalau satu gini, mawarnya itu harus beda-beda orang. Satu aja kasih. Nanti kalau udah gini kali 2, apapun kalian kasih dikali 2 ya, biar agak seru dikit. Silakan, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Rudi mengatakan tidak terjawab, tidak ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Loh, Allah itu bukan jalan, Mas Rudi. Jalan itu adalah sebuah kata majas untuk wasilah seseorang menuju Tuhan. Dan Allah itu bukan jalan, Allah itu tujuan. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dirinya Allah. Pernah gak Yesus mengaku dirinya Allah? Tidak pernah. Maksimal dia hanya mengatakan jalan, bukan tujuan. Kita tidak menyembah jalan, karena jalan ini sebagai kata majas untuk mengikuti orang yang tujuannya kepada Tuhan. Beda, Mas Rudi. Makanya tidak perlu narasi Allah mengatakan aku adalah jalan, tidak. Tapi Allah mengatakan ikutilah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat semesta alam. Dan bahkan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad balasannya surga, kata Allah, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar, surah Al-Fath ayat 5. Karena dialah jalan untuk menuju Allah. Jadi Allah itu bukan jalan, Mas Rudi. Begitu. Jangan pernah samakan konsep Allah lalu harus ada di dalam Al-Quran dan dibandingkan dengan Bible. Tidak sama. Kalau Yesus maksimal cuma jalan, bukan Allah itu sendiri. Dan kemudian Mas Rudi, tadi ketika Mas Rudi mengatakan bahwa ada nggak sih penjelasan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu mengenalkan dirinya itu sebagai Tuhan? Ya banyak. Tapi kalau jalan nggak ada, karena memang Allah bukan jalan. Ya,
Dan sudah saya sampaikan dari depan sampai akhir, bahkan di dalam awal-awal surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kita menyembah, dan hanya kepada Engkau kita meminta pertolongan. Kan seperti itu. Nah, sekarang Mas Rudi berdalil, ada nggak sih narasi Nabi terdahulu mengajarkan Tritunggal? Ada, kata Mas Rudi. Apa? Kata kami. Ketika Allah mengajarkan kata kami. Mas Rudi, sepertinya Mas Rudi tidak pernah belajar Bible secara mendalam. Kata kami yang Mas Rudi sampaikan, kalau kita lihat contohnya di dalam Kejadian 1 nomor 26, Mas Rudi. Kejadian 1 nomor 26 itu bukan sedang menjelaskan Allah Tritunggal, tapi sedang menjelaskan, contoh ya, kita ambil juga di dalam Mazmur 82 nomor pertama. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Itu sedang menghakimi dengan malaikat. Jadi kata kami itu Allah dan malaikat. Kalau mau menggunakan jamak keagungan, maka di dalam Al-Quran juga ada, Mas Rudi. Ketika Allah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina, kata kami Allah itu bukan berarti Allahnya banyak, bukan. Itu namanya plural of majesty. Di dalam bahasa Indonesianya, plural of majesty, jamak keagungan yang kembali kepada diri pribadi Allah, pengagungan diri. Kalau dalam ilmu balaghah namanya jamak mu'azzam nafsah. Pengagungan diri itu maksudnya satu oknum, bukan lebih dari satu oknum, Mas Rudi. Begitu. Sehingga Mas Rudi belum pernah menyampaikan dalil bahwa para nabi terdahulu mengajak memahami Tuhan itu Tritunggal. Atau ginilah Mas Rudi, pernah nggak sih Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyembah Tuhan Sang Maha Tritunggal? Penyembahan kepada Sang Maha Tritunggal. Ada nggak narasi Yesus? Nggak ada, Mas Rudi. Karena semuanya mengajarkan hanya dialah satu-satunya Allah yang benar. Yesus hanya jalan, hanya yang diutus. Bahkan dalam Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50, Yesus mengatakan, saya tidak berani berkata-kata apapun kecuali mendapatkan instruksi dari Tuhan langsung. Coba buka. Dan bahkan Roh Kudus yang Allah, yang Tuhan berikan, itu diberikan bukan hanya kepada Yesus, tapi semua utusannya. Yohanes 3 nomor 34, semua yang diutus oleh Allah, dia akan mendapatkan roh Allah. Begitu maksudnya kalau kita kaitkan di dalam agama Islam, roh Allah, ya, kitab-kitab suci, malaikat Jibril dan lain sebagainya. Begitu Mas Rudi. Kalau memang Yesus, aduh, waktunya habis ya. Oke. Oke Tat, terima kasih. Wah, udah mulai berimbang nih Tat, tipis-tipis saja kalahnya. Terima kasih kawan-kawannya, kalian dukung saya. Habis ini ku balik Ustaz ini, tenang. Siap. Aduh, maunya pas kali 2 tadi ya, tanding ulang, ku pencet Tat. Mana ini? Coba ulang itu Tat. Tat, batalkan dulu tanding ulangnya, pencet sekali lagi. Salah pencet aku. Tidak muncul dia. Nah, pencet lagi. Tanding ulang, pencet Tat. Tadi agak macet ya. Oke. Ya. Terima kasih Ustadz Wafi. Adalah kekeliruan dari Ustadz Wafi ketika mengatakan itu sidang Allah. Tidak mungkin Tuhan, bukan tidak mungkin, kalimat itu baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka manusia yang diciptakannya itu seperti adalah Adam. Adam itu memiliki tubuh, memiliki roh dan memiliki suara. Lah, malaikatnya di mana di situ? Kan tidak ada malaikatnya di situ, Tan. Ketika dia berkata kita, itu di situ tidak ada bentuk di dalam Adam itu, bentuk malaikat tak ada. Dan malaikat belum ada. Yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 25, roh Allah. Yang kedua adalah roh Allah. Yang ketiga adalah firman. Yang keempat adalah makhluk ciptaannya. Berupa apa? Terang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Tidak ada malaikat. Nah, sidang ilahi yang mana? Kejadian 3 ayat 22. Betul, itu sidang ilahi. Paham ya, Tat?
Jadi Tritunggal itu dituliskan Musa sejak Kejadian 1 itu, Tat. Nah, kemudian Tat, Ustadz bilang ini, jalan kebenaran dan hidup. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup saja. Satu-satunya Allah yang benar. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Carikan saya dari Quran Tat. Kenapa saya butuh itu? Karena Al-Quran mengakui ada Allah-Allah lain. Apakah Allah lain-lain ini juga punya kebenaran? Pasti punya. Makanya dia takut umatnya memaki sesembahan lain. Makanya harus ada pernyataan dari Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Dan ada hujah, saya bilang hujah aja lah, dari Allah itu sendiri bahwa di luar Allah itu adalah berhala. Ini tidak diakuinya itu adalah Tuhan. Nah, ini yang saya minta, Tat. Hanya Bible yang berani mengatakan Tuhan di luar bangsa Israel itu berhala. Gak ada yang lain. Ya, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana? Adakah Yesus mengenalkan Tritunggal? Yesus mengenalkan sekali. Dia mengatakan ada roh Bapa ada di dalamku. Baru dikatakan apa yang kuucapkan berasal dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sudah cukup jelas, Tat. Itulah firman Allah itu. Makanya firman Allah adalah kebenaran. Wah, kita kan lebih baik tidak mengikuti jalannya langsung kepada Allah. Islam tidak punya jalan menuju surga, Tat. Makanya dari tadi Ustaz belum jawab mengenai nama. Kalian itu menyembah nama Allah atau menyembah zat Allah? Itu dulu pahami, Tat. Dari tadi tidak kau jawab kalian itu menyembah Allah. Allah itu kan nama. Kalian itu musyrik. Makanya kalau Allahmu punya nama, Tuhanmu punya nama, namanya Allah. 2 Filipi 2 ayat 9 dan 9-10. Namanya masih di bawah Yesus. Kan dibilang. Nah ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada yang di langit dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, Tat. Makanya jawab. Dan kenapa umat Islam kalau ada apa itu lafaz Allah ini tidak bisa dibuat hal-hal yang enggak baik. Kalau kami kata ALLAH diludahi pun tidak apa-apa sama kami, Tat. Itu bukan sesembahan kami. Lah kalian kalau ada tulisan Arab Allah itu alif lam lam ha yang bentuk ukiran itu, diapa-apakan tidak boleh itu. Diludahi enggak boleh, diinjak enggak boleh, dikentuti enggak boleh apa? Karena dia memang sesembahan kalian. Kalian menyembah kalimat atau katalah. Dan itu sangat disakralkan. Makanya tolong jawab, apa hubungannya Allah dengan zat pencipta langit dan bumi? Sebenarnya kalian menyembah siapa? Dan tambahkan apa hubungannya dengan firman Allah? Apakah firman Allah itu makhluk? Ataukah nama? Ataukah pencipta? Kan di Islam hanya ada 2, makhluk dan sang pencipta. Kalau bisa kamu jawab itu, Tat, baru kau bisa bicara jalan kebenaran dan hidup. Ada enggak hidup di dalam Allahmu? Enggak ada. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada orang yang mati dihidupkan Allahmu, enggak ada. Hidup kekal itu di mana? Di surga. Kalau di langit 1, 2, 3 enggak ada dalam Quran ya. Silakan, Tat. Terima kasih 0. Oke, saya sekarang pakai dalil ya. Siap. Ya sebenarnya dari tadi pakai dalil sih, tapi maksud mau nunjukin gitu loh. Ya. Oke. Ya, silakan, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab pertanyaan Mas Rudi, ini ya, yang mengatakan bahwa di dalam Kejadian itu ada malaikat sedang sidang dengan malaikat itu bukan kata saya, tapi kata orang-orang Yahudi yang notabene-nya ya, yang notabene-nya Kejadian itu adalah kitabnya orang Yahudi. Ini ya. Dan bukan hanya kata orang Yahudi, bahkan sekelas Rita Wahyu di dalam sarapan pagi setuju. Ini ya. Kalau kita mau buka kitab Rita Wahyu ya,
Berarti dia ini satu suara dengan orang Yahudi. Sama. Kita dalam Kejadian 1 nomor 26 merujuk pada Trinitas. Nah, di sini awalnya Rita Wahyu membantah secara ilmiah. Apa kata dia? Sebagian kalangan Tritunggal fobia kalau Kejadian 1 nomor 26 tidak diartikan Bapa bicara kepada Putra dan Roh Kudus, maka doktrin yang mereka pikir, Trinitas yang mereka anut akan runtuh. Nah, ini ketakutan tak berdasar, santai saja, tidak perlu menyesat-nyesatkan dan memaki-maki pandangan Dewan Ilahi pada Kejadian 1 nomor 26 dengan label-label yang gemar sekali mereka lontarkan kepada orang yang tidak sependapat dengan mereka. Kenapa? Karena Sabelianisme, ya, kalau kita artikan dan kita kaitkan dengan pendapat orang Yahudi ini, sampai bantah ini kitabnya orang Yahudi, apakah orang Yahudi setuju dengan narasi Anda? Oh tidak, ternyata. Ini ya, Yahudi Rabbinik. Allah sedang berbicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya. Parafrasa Targum Yonatan menulis, dan Allah berkata kepada malaikat. Targum Yonatan, bukan Yonatan Nandar ini ya. Targum Yonatan ini orang-orang Yahudi, penafsir kelas kakap di dalam Yahudi. Nah, mereka malaikat yang melayani yang sudah diciptakannya pada hari kedua dari penciptaan alam semesta. Mari kita jadikan manusia. Nah, pendapat Yahudi di dalam Targum Yonatan itu meng-ACC pendapat Rita Wahyu. Nah, sekarang saya tanya, Mas Rudi berpendapat seperti itu, datanya dari mana gitu? Bahwa itu mengajarkan Tritunggal itu datanya dari mana? Orang Yahudi aja gak ada yang mengatakan itu maksudnya Tritunggal. Dari mana datanya orang Mas Rudi? Nah, kemudian masalah kita menyembah, ya, Allah itu yang disembah apanya sih? Ya jelas zatnya, personalnya. Kenapa kok harus ada nama? Lah, nama itu sebagai wasilah kita memanggilnya. Seperti itu Mas Rudi. Sama dengan Yesus. Yesus itu kan nama. Ya. Sebentar, ada sedikit gangguan ini. Ya. Yesus itu nama Mas Rudi. Gimana cara dia memanggil Tuhan kalau tidak ada namanya? Wahai, begitu saja, nggak usah pakai nama. Nah, kemudian apakah ada ayat di dalam Al-Quran, janganlah sembah Allah-Allah lain, hanya akulah Allah yang benar, karena yang lain adalah berhala? Apakah ada ayat yang narasinya semacam itu? Jelas ada dong di dalam Al-Quran. Coba Mas Rudi buka di dalam surah Al-Qasas ayat 88. Nih ya, Al-Qasas 88. Di sini secara tegas Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Janganlah kalian menyembah Allah-Allah lain, illahu, kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Karena segala sesuatu, apapun, baik berhala apapun, akan hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nah, berarti ada ayat yang Anda inginkan Mas Rudi. Ada ayatnya. Jangan sembah Allah-Allah lain, itu ada di dalam Al-Quran. Maka jelas saya katakan pada malam hari ini, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kalau kita melihat tulisan Allah diinjak kita marah? Karena itu menunjukkan sebagai keagungan dari zat Allah Mas Rudi. Contoh, ya, jangankan Mas Rudi, orang Kristen saja. Ketika kemarin Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, betapa banyak orang Kristen menghujat Ustadz Abdul Somad. Baru salib, belum foto Yesus yang diinjak-injak. Sekian, terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Tat. Tat, sampai detik ini dirimu tidak bisa menunjukkan satu-satunya Allah yang benar.
Allah-Allah lain itu memang ada. Mati katanya, binasa, tapi dia kan benar. Buktinya jangan kau maki katanya. Karena kalau maki nanti dia maki saya. Kan takut Allahmu dimaki. Mana ada Allah yang takut dimaki? Baca, jangan memaki sesembahan orang lain selain Allah, sebab mereka akan memaki Allah tanpa pengetahuan. Kan itu dia dikatakan. Paham enggak, Tat? Kemudian mana ayatnya satu-satunya Allah yang benar? Yang kau kasih tadi. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan lain selain Allah. Saya enggak tahu Tuhan itu apakah sesembahan atau enggak. Di dalam ajaran Islam tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa. Tuhan berbicara kepada siapa ini? Saya enggak tahu ini ucapan siapa. Kalau ini ucapan Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia? Dia ini siapa lagi yang mau disembah? Tuhan mengabarkan kepada kepada Muhammad, ada lagi Tuhan yang disembah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian kamu mengatakan Rita Wahyu Yahudi. Kalau itu sidang ilahi, makanya apa yang tertera di dalam si Adam dari malaikat, kan ku bilang sampai hari ini tidak bisa kau jawab. Kalau orang itu paham cara melihat Alkitab, Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 25, itu hanya ada Allah, Roh Allah dan firman Allah, terakhir ciptaannya. Lah sidang ilahinya yang mana? Ilahi mana lagi yang di situ? Ilahi artinya Tuhan, Tat. Ya Tuhan mana lagi yang ada di situ? Makanya saya bilang mereka tidak paham. Kalau saya paham, ya. Kenapa saya katakan saya paham? Ya memang sidang ilahi itu di situ Allah, ada Roh Allah dan ada firman Allah. Itulah ilahi. Malaikat itu bukan ilahi. Sejak kapan malaikat jadi ilahi, Tat? Aku nggak ngerti. Ya. Aduh. Oke, kemudian Yesus itu adalah nama. Memang betul Yesus itu nama, Tat. Makanya aku bilang Allah itu adalah nama. Menurut firman Tuhan kami, Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Kan selesai. Artinya apa? Tidak ada nama lain. Nama-nama lain itu di bawah Yesus. Nah, kemudian apa lagi? Jangan ada Allah lain. Tuhan kami tidak pernah memberi ruang kepada Allah lain. Tuhan kalian memberi ruang sekalipun dia mengatakan jangan kamu sembah. Yang dilarang jangan itu kan Muhammad, Tat. Karena ayat itu kan kepada Muhammad. Sudah cukup jelas itu dikatakan di sini. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain Allah. Itu kan kepada Muhammad. Paham maksudnya, Tat? Bukan kepada umat Arab, enggak ada. Bukan kepada mukmin, enggak ada dibuat situ mukmin. Kalau Yesus jelas, kalau Alkitab jelas, itu dibicarakan kepada bangsa Israel. Allah di luar bangsa ini adalah berhala. Muhammad orang Arab memperkenalkan Allah itu dalam bahasa Arab. Bangsa Arab berarti berhala. Oke. Apalagi ini katanya, ketika bicara Allah, oh itu memang menjadi sesuatu yang sakral. Contohnya Ustaz Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Di salib ada jin kafir, itu kan fitnah, Tab. Karena dilanjutkannya haleluya. Kalau nggak dibilangnya haleluya, kami nggak marah. Ini enggak, Tat. Lafaz Allah itu tidak boleh terletak di lantai. Jangankan diinjak, terletak di lantai pun nggak bisa. Lah, kalian menyembah siapa dari tadi kau jawab? Allah itu nama. Zat Allah kalian sembah enggak? Firman Allah itu ciptaan atau Allah itu sendiri pencipta? Ciptaan atau pencipta firman Allah itu? Coba kau jelaskan kepada kami. Biar kita lihat apakah Tuhanmu itu satu bilangan satu atau satu kesatuan. Saya mau tahu. Ya, silakan. Wah, kalau jauh aku, Tat, berarti lagi sunyi nih, lagi bobok semua, bobok cantik.
Bah, mana sih Ustaz? Kok nggak ada nampak? Oh, udah. Udah kena ketuk aku terus sama si Ustaz. Oke, kita lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi Yohanes sebenarnya kan sama sekali tidak menjawab ajakan dakwah para nabi kepada Tritunggal itu tidak ada, Mas Rudi. Saya ulangi lagi, ajakan dakwah para nabi kepada umatnya memahami Tritunggal itu tidak ada, menyembah Tritunggal tidak ada. Kalau Yesus contohnya mengatakan aku dan Bapa satu, satu dalam hal apa? Itu kan kata majas. Satu dalam hal apa dulu? Karena Musa pun pernah bergelar Allah. Musa saja pernah bergelar Allah. Apakah lalu kita mengatakan Musa Allah? Kan enggak. Lalu Mas Rudi mengatakan Yesus bergelar Allah ini di dalam kitab Anda ya, bukan di dalam kitab saya. Kemudian Yesus katanya nama dari segala nama, nama yang paling tinggi Yesus. Loh, kalau kita mau adu nama, Mas Rudi, ada nggak sembahan yang pernah disematkan namanya itu kepada Allah? Nggak ada, Mas Rudi. Ada sesembahan berhala yang bernama Allah, ada nggak? Nggak ada dalam fakta sejarah, Mas Rudi. Nggak ada. Tapi kalau Yesus ini nama pasaran, Mas Rudi. Dulu di zaman Musa sudah ada yang bernama Yeshua bin Nun. Yesus juga kalau diyunanikan. Yoshua itu kalau menjadi Yunani Yesus juga. Makanya kalau nama Yesus itu adalah nama tertinggi, berarti nama pasaran dong. Kan gitu. Harus keren dong. Seperti Allah, kan gitu. Gak pernah disematkan kepada apapun. Nah, kemudian apakah selain Allah itu disebut berhala ketika disembah? Oh ya, jelas. Ada ke ayatnya? Ada. Di dalam mana? Surah Al-A'raf 194. Surah Al-A'raf 194 saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun. Ya, ibadun amsalukum. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Artinya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah. Selain Allah adalah berhala, saudara, ketika dia disembah. Yang serupa juga dengan kamu, sama seperti kamu kalian ini. Berhala selain Allah itu kalau disembah. Nah, hanya Allah zat yang maha disembah. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu. Coba kamu minta sama berhala itu. Jika kamu memang merasa orang-orang yang benar. Pernahkah Yohanes berdoa kepada Yesus? Sujud menyembah kepada Yesus? Tidak pernah. Pernahkah Yohanes, Matius, Lukas, Markus menyembah kepada Yesus, berdoa, wahai Yesus belilah kami rezeki? Tidak pernah. Tapi mereka semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu berhala, Mas Rudi. Tidak bisa dijadikan Tuhan. Begitu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 194, Mas Rudi. Nah, kita itu memandang sesuatu yang agung ya. Contoh seumpama ada seorang Islam, orang Islam lalu menginjak nama-nama Yesus. Nama Yesus itu diinjak-injak, diviralkan. Pasti tertangkap oleh polisi, penghinaan namanya. Ada patung Yesus yang tidak menggunakan baju dan celana, semua lalu dihina-hina sama dia. Maka masuk penjara, Mas Rudi. Penghinaan, undang-undang ITE. Ya. Jadi hal seperti itu sudah wajar. Ada simbol-simbol kemuliaan dalam sebuah agama itu wajar, Mas Rudi. Sehingga tidak boleh lalu kemudian simbol-simbol itu dihinakan. Bukan berarti Allah itu takut dihina, bukan. Allah mengajarkan kepada kita jangan menghina sembahan orang lain, tidak boleh, haram hukumnya. Karena efeknya nanti mereka akan mengejek dan menghina kita. Sehingga itu menjadi sebuah wasilah. Kita tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan Tuhan-Tuhan orang lain bi ghairil ilm, dengan tanpa ilmu. Jadi Allah sedang mengajarkan kita itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan la yambaghi lil muslim wa au mu'min
ayyakuna la'an wala ta'an. Tidak boleh bagi seorang umat Islam yang sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit menghina. Itu tidak boleh. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita takut menghina, karena orang-orang menghina Allah itu apa efeknya? Gak ada efeknya bagi Allah, tidak menurunkan derajat Allah. Begitu. Siap. Mainkan Tat. Oke, terima kasih. Tadi sudah kita jelaskan loh Tat. Kejadian 1 ayat 26 itu jamak. Apa Nabi tidak mengajarkan loh? Itu kan ajaran Musa. Kan Musa yang menuliskan itu. Gimana sih Tat kok menjadi tidak ajaran Nabi? Kemudian Tat, ada nggak Nabi mengatakan Tritunggal? Memang kalimat Tritunggal memang nggak ada. Sama dengan di Islam tauhid nggak ada yang ada wahid. Sejak kapan wahid itu jadi satu? Itu juga nggak ada, ya. Kemudian Tat, kamu mengatakan aku dan Bapak adalah satu dalam apa? Loh, kan dia sudah mengatakan aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Itulah kesatuannya. Ketika firman Tuhan, nanti kau jelaskan ya Tat. Islam tidak bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kenapa ketika saya tanya, coba jelaskan bagaimana konsep firman Tuhan itu sampai kepada para nabi. Tulis dulu Tat. Bagaimana konsep firman Tuhan itu sampai kepada nabi. Nah itu dulu. Sampai hari ini orang tuh nggak tahu firman Tuhan ini apa. Apakah suara Tuhan? Oh enggak. Apakah ini enggak? Kalau kami jelas di telinga saya ini ada suara si Ustadz. Kenapa suara ini sampai kepada saya? Karena ada dirimu yang berbicara. Kenapa dirimu bicara? Karena hidup. Kenapa dirimu hidup? Karena ada roh. Jadi suara ini adalah Tritunggal. Gak bisa dia tunggal sendiri. Dari tadi dirimu tidak menjelaskan apa hubungannya firman Allah, Allah dan zat Allah. Dan zat itu. Bagaimana menjelaskan kesatuannya ini? Kau menyembah Allah atau menyembah zat? Itu pun tak kau jawab dari sehari ke memulai. Tolong tunjukkan kau menyembah siapa? Menyembah Allah kah? Atau menyembah zat? Kalau itu dapat, barulah kita bisa lanjutkan. Nah, ini. Satu. Tanda-tanda berhala. Kamu katakan, apakah ada berhala di dalam menggunakan nama Allah? Kok kamu enggak lupa Tat ya? Kamu lupa. Allah itu bukan nama Tuhannya orang Islam. Karena Islam ada 610, yang pertama menggunakan Allah itu adalah Kristen Arab. Dari mana kita ketahui? Dari Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Cincinnya tertulis Allah besertaku. Dia wafat 532. Yang kedua, dari mana kita ketahui? Kafir Quraisy itu mempunyai sesembahan yang mencipta langit dan bumi juga Allah. Berarti level-level Tuhanmu karena itu di tanah Arab ya seperti kafir Quraisy. Islam tak tidak punya Tat. Nama Allah itu dari mana? Kau googling sajalah, cari sejarah kau bilang kan. Gak ada Allah itu Tat. Milik Islam, gak ada. Kemudian kau bilang para nabi ada sujud kepada Allah, sementara nabi tidak ada sujud kepada Yesus. Yesus itu kan pada mulanya adalah firman Tat. Ketika firman itu datang, semua sujud mendengar firman itu dan berkata ya Allah, ya Tuhan, kan gitu. Kalau apanya Yahweh. Tapi yang pasti Tat, dari Adam sampai Isa tidak ada yang menyembah Allah. Fakta sejarah kau tunjukkan saya. Kata Allah tertua tahun berapa? Ini membuktikan kebenaran Tuhan. Kalau kau bisa menunjukkan fakta arkeologis, kata Allah tertua adalah zaman Musa, kuakui Tuhanmu adalah Tuhan. Paham tak? Tapi kalau kau tidak bisa menunjukkan, berarti benar Allah itu tidak pernah ada sebelum Muhammad menjadi nabi. Maka boleh dikatakan Allah itu lahir menjadi Tuhannya orang mukmin
Itu di tahun 610. Sebab sebelumnya tidak ada ditemukan kata Allah yang merujuk kepada sesembahan Islam, sesembahan para nabi-nabi yang kalian imani. Nggak ada. Kalau kita bicara fakta arkeologis, apakah kata Allah hilang dulu? Oh enggak. Kafir Quraisy dengan Kristen yang pertama menggunakan itu. Kalau kami, aku adalah aku, YHWH, Elohim, Adonai, semuanya ada, itu fakta sejarahnya. Sebelum Muhammad lahir sudah dipakai. Bahkan sebelum Masehi di kitab Yesaya sudah dipakai. Lala coba kau tunjukkan fakta tertuanya secara arkeologis. Aku mau lihat. Silakan Tat. Kalau melulu aku sama si Ustaz ini ya, memang susah ini, susah. Ini satu kali putaran ya, terus penutup ya. Siap, silakan Tat, satu kali putaran. Ini pertanyaannya Mas Rudi lucu. Oh, belum. Pencet dulu. Woi, jangan kalian bilang kalah debat aku kalah koin. Silakan Tak, jawab yang tadi itu ya, jangan ini penutup dulu. Silakan. Seharusnya Mas Rudi menampilkan data. Kalau memang Allah itu pernah digunakan oleh sebuah berhala, itu tunjukkan kepada kita datanya. Ya, justru jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Arab. Bahkan ayah beliau bernama Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Itu justru menunjukkan Allah itu sudah menjadi Tuhan sebelum adanya Nabi Muhammad. Karena lafal abdun itu hamba, Allah itu nama, Abdullah berarti hamba sang pemilik nama, Tuhan, yaitu Allah. Itu justru menunjukkan dia Tuhan sudah sebelum Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa, apakah Nabi Musa pernah memanggil dengan nama Allah? Itu sebenarnya Mas Rudi tidak pernah belajar linguistik Ibrani. Seperti kata El. Allah itu kalau dalam bahasa Arab, ulama ada dua kubu. Satu mengatakan mushtaq, yang dua mengatakan jamid, tidak dibentuk dari kata lain. Yang mengatakan mushtaq, kalau kita mau teliti, dari kata al-ilah, lalu ditambahi al, litta'rif. Di dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik dikatakan al-harfu ta'rifin awillamu faqat fanamatun arraf takul fihi namat. Ilmu nahu sharaf, Alfiyah Imam Ibnu Malik. Lalu didatangkan al, kemudian menjadi yang awalnya al-ilah, Tuhan secara umum. Karena didatangkan al-ta'rif, maka menjadi satu-satunya Tuhan yang paling benar. Itu keterangannya di dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin, bisa dilihat di awal-awal. Dan itu disetujui oleh berbagai para ulama dan para pakar. Bahkan sekelas orang Kristen yang menulis kamus Al-Munjid, Dr. Louis Ma'aluf Al-Yasu'i, beliau dari Katolik yang ahli bahasa. Di dalam kamusnya Al-Munjid dia mengatakan Allah ismul ilah khaliqu jami'il kainat. Allah adalah nama Tuhan, sang pencipta segala sesuatu. Itu doktor Katolik loh, ahli bahasa, punya kamus namanya Al-Munjid. Atau di dalam kamus Al-Kitabul Muqaddas yang dari Kristen juga mengakui bahwa Allah adalah ismul ilah, nama bagi Tuhan. Nah, sekarang data Mas Rudi yang mengatakan Yesus sudah menjadi Tuhan sejak dulu mana? Ada nggak para nabi terdahulu memanggil Tuhan sebagai nama Yesus? Tidak ada, saudara. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak akan ada. Karena para nabi terdahulu udah kenal siapa yang namanya Yesus. Yesus baru datang kemudian, dan itu pun menjadi jalan kebenaran dan hidup. Jalan, bukan tujuan. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lalu menunjukkan dia adalah Tuhan, dan dikaitkan oleh Mas Rudi dengan dalil bahwa apa yang dia sampaikan semuanya datang dari Tuhan, berarti Tuhan Mas Rudi banyak. Karena yang disampaikan melalui wahyu itu bukan hanya Yesus. Yesus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Begitupun Musa, Mas Rudi. Musa, Abraham, semuanya ketika mengajarkan sebuah syariat agama, mereka datangnya itu bukan dari pemikiran sendiri, sama-sama datang dari Tuhan. Kalau itu konsepnya, berarti Tuhan Anda banyak, bukan hanya Yesus. Kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Mas Rudi, ya, kejadian
17, nomor 7 contohnya ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ingat, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, kata Tuhan di dalam perjanjian lama. Berkata kepada siapa Tuhan? Kepada Abraham, supaya menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Dan secara jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Abraham memiliki 2 anak. Yang pertama Ishaq dari Sarah, yang kedua adalah Ismail dari Hagar. Nah, ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, agar aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, maka Nabi Muhammad hanyalah meneruskan ajaran Abraham sebagai keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail alaihi salam. Seperti itu Mas Rudi. Nah, kemudian apakah pernah Moses mengatakan bahwa Kejadian 1 nomor 26 itu tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus? Tidak pernah ada. Itu hanya asumsi belaka Mas Rudi. Sekian, terima kasih. Aku penutup ya, Tab. Habis itu baru apa closing statement. Ini udah closing statement atau gimana? Ya, sudah. Sudah, ada apa-apa. Penutup dah, penutup. Oke, aku penutup juga ya. Terakhir. Oke. Pencet Tab, biar ku balikkan dulu apa aku ini, biar jangan dibilang fitnah ya. Oke. Tunggu. Terima. Ya, ini mengenai sejarah kata Allah di kekristenan. Sebagian Kristen Arab saat ini tidak memiliki kata lain untuk Tuhan selain kata Allah. Kata Allah dalam tradisi Kristen Assyria, ini Church of the East di Mesopotamia sekarang Irak juga digunakan dalam liturgi bahasa Arab. Demikian juga gereja Syria dan Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad 1. Semenjak Yesus mengutus para murid-muridnya, jadi sejak abad 1 sudah dipakai kata Allah, Tad. Nanti kamu cari juga. Ini yang aku bilang tadi. Yang aku bilang tadi itu ini namanya. Seorang pimpinan Kristen bernama Abdul Allah. Jadi jangan kau bilang bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Ini Abdullah ini ya. Abdullah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Sudah ada kata Muhammad sebelum Muhammad lahir. Sudah ada kata Abdullah sebelum Muhammad lahir. Menjadi martir. Jangan-jangan ini ayatnya nggak mungkin kan? Di Nasran. Pada tahun 523 karena mengenakan cincin yang mengatakan Allah adalah pemilikku. Nah ini. Jadi jangan kalian mengklaim kata Allah itu adalah milik Islam. Islam tidak punya Tuhan, itu Tuhan daripada Kristen Arab yang diakui oleh pamannya itu Waraqah bin Naufal. Maka dibuatlah itu menjadi miliknya Islam. Kan jadi lucu-lucu saja. Islam itu ada 610, sebelum itu nggak ada. Makanya ketika kau bilang tadi, wah itu kita lihat dari kosakatanya ini, itu kan karangan-karangan kau. Artinya kau mengakui kata Allah itu bukan berasal dari Allah itu sendiri. Karena dulu kau katakan namanya El. Dan dulu namanya Elohim. Yahweh kan kau akui sendiri. Berarti Allah itu mulai ada semenjak orang Arab ada. Sebelum orang Arab kan tidak ada. Karena kau bilang akar katanya dari akar kata bahasa Aram. Kan tidak ada bahasa Arab. Kau mengakui tapi nggak tahu kau apa yang kau ucapkan Memang Allah nggak ada sebelum Arab itu ada. Kemudian Kejadian 17, betul. Aku akan menjadikan perjanjian kekal antara aku dan keturunanmu. Keturunannya siapa? Putuskan aja media, kena kotak. Lanjut aman. Kotak. Batalkan ya. Ya. Jadi bahwa jelas-jelas di situ, wah ini 4 aja mawar, masa nggak tembus kita. Ngeri juga. Kejadian 17 itu jelas dikatakan apa situ ayat 18. Abraham mengatakan, seandainya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Kali dua kawan terakhir, gaslah. Apa kata Bapa di sorga? Apa kata Bapa di sorga Katanya tidak.
Karena ini perjanjian kekalku antara aku dan keturunanmu Ishak. Jadi jangan pernah mimpi, Tat. Dan di Al-Quran sendiri kau PR-mu ini, Tat, tidak tertulis ada Bani Ismail. Gak ada. Jadi kalau kau katakan Muhammad dari keturunan Ismail, jalannya dari mana? Di Quran sendiri Ismail tidak dijelaskan kawin. Di Quran sendiri tidak dijelaskan Ismail itu punya keturunan atau bani. Sampai kiamat pun kau buat tidak ada, Tat. Gak ada Bani Ismail, yang ada Ishak, Bani Israel. Itulah keturunannya. Ya. Jadi, Tat, perjanjian Allah itu kekal. Kenapa? Manusia pertama yang masuk neraka menurut kitab Kejadian 17 adalah Ismail. Kok bisa? Kan Abraham berkata, seandainya engkau memperkenankan dia hidup di hadapanmu. Kata Tuhan, tidak. Artinya apa? Kehidupan itu berkenan adalah di bumi menyembah dia, di sorga akan hidup di hadapan Tuhan. Dia tidak berkenan, artinya ke neraka. Itu biar kau tahu. Dan kenapa Ismail juga tidak masuk dalam hitungan? Karena dibilang perjanjian kekal yang kau baca tadi, baca sampai ayat 12. Sunat harus umur 8 hari. Ismail disunat 13 tahun. Makanya dia tidak masuk. Dan kalian disunat tidak umur 8 hari. Muhammad tidak disunat. Makanya kalian kena neraka semua kalau kau bawa ayat itu. Gak berkenan Allah kepada keturunan Ismail, Tat. Sekiranya katanya kan. Ya begitulah dulu diskusi malam hari ini. Terima kasih Ustadz Wafi. Kalau ada yang mau sampaikan silakan. Kalau nggak ada lagi sudah bisa kita tutup. Sampai jumpa. Oke. Ada lagi atau enggak? Sudah ya. Ya, oke. Sampai jumpa ya, Tat ya. Di lain waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih, Tat, atas kunjungannya. Sampai jumpa. Sekali-sekali aku nanti main ke tempatmu, Tat. Ya, padahal di dalam Kejadian 17 nomor 20